nama aku Lucky Aulia, BP 20 10 32 10 18, biasa dipanggil Lucky. Hai. Halo, aku Adisha Fatihananda, BP 20 10 32 10 19, biasa dipanggil Caca. Hai. Halo, perkenalkan nama aku Lutfiana Putri, BP 20 10 32 10 36, bisa dipanggil Putri. Hai. Saya Fakriatul Familadia dengan NIM 20 10 32 1007, biasa dipanggil Fari. Kita semua pasti pernah dengar kan kabar ataupun berita tentang seseorang yang bunuh diri. Berikut terdapat beberapa berita atau kasus-kasus terkait dengan bunuh diri di Indonesia. Nah, yang pertama datang dari mahasiswa UI, di mana mahasiswa ini tewas usai lompat dari lantai 18 di sebuah gedung apartemen. Nah, ia melakukan bunuh diri tersebut sebelum 3 hari wisudanya. Nah, ternyata sebelumnya ia juga memiliki riwayat pemeriksaan psikologi. Berita kedua yaitu dari mahasiswa Jambi, di mana mahasiswa ini ditemukan tewas tergantung di kamar kosnya. Dugaannya adalah disebabkan oleh depresi menghadapi banyaknya persoalan kehidupan, mulai dari pembuatan skripsi, masalah keuangan, hingga hubungan yang kurang harmonis dengan keluarganya. Nah, berita yang terakhir yaitu datang dari mahasiswa Makassar. Nah, di mana mahasiswa ini mengalami bunuh diri karena adanya kasus penyalahgunaan narkoba sebelumnya. Bunuh diri itu apa ya? Lalu, apa sih yang bikin mereka mau bunuh diri? Ada nggak ya hal yang bisa kita lakuin untuk menghindari diri kita sendiri dan orang sekitar kita dari bunuh diri? Nah, itu semua bakal kami jelasin pada video kali ini. Silakan disaksikan. Bunuh diri atau dalam bahasa Inggrisnya suicide adalah salah satu upaya yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan data dari SRS pada tahun 2018, angka kematian akibat bunuh diri sendiri di Indonesia yaitu sebesar 1,12 per 100.000 penduduk, atau bisa dikatakan sekitar 2.992 jiwa. Bunuh diri itu ada beberapa model loh. Apa aja sih model bunuh diri? Terdapat 3 model dari suicide. Nah, yang pertama adalah suicidal ideation. Jadi di sini individu itu berpikir secara serius dan benar-benar ingin melakukan bunuh diri. Nah, mereka memiliki ambisi ataupun upaya untuk membunuh dirinya sendiri. Yang kedua adalah suicidal plans. Jadi di sini seorang itu sudah memiliki perencanaan dan persiapan yang matang untuk bunuh diri. Nah, di sini seperti bagaimana cara dia melakukan bunuh diri ataupun metode apa yang akan dilakukannya untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah suicidal attempts. Nah, di sini individu itu melakukan percobaan bunuh diri, namun masih bisa diselamatkan. Hal ini dilakukannya karena tidak berniat untuk bunuh diri atau mati, namun ia hanya ingin melukai dirinya sendiri agar mendapatkan perhatian dari orang lain di sekitarnya. Bunuh diri itu nggak semata-mata cuma untuk mengakhiri hidup aja loh teman-teman, tapi terdapat banyak alasan seseorang untuk bunuh diri. Bunuh diri ini terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu egoistic suicide. Jadi individu memiliki keinginan bunuh diri dipicu oleh rendahnya dukungan sosial yang mereka dapatkan. Lemahnya hubungan sosial individu tersebut dapat terjadi dalam lingkungan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan sosial lainnya. Yang kedua yaitu altruism suicide. Berkebalikan dengan egoistik, altruism ini dipicu oleh hubungan sosial yang sangat kuat. Dikarenakan hubungan sosial yang sangat kuat tadi, membuat individu memiliki rasa solidaritas yang tinggi, sense of belonging, serta konformitas yang tinggi. Lalu mereka juga menganggap lingkungan sosial ini menjadi prioritas utama mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu anomic suicide. Jadi individu memiliki keinginan bunuh diri disebabkan oleh adanya perubahan yang nyata secara tiba-tiba pada lingkungan individu tersebut. Perubahan itu bisa saja seperti perubahan sosial, politik, hukum, bahkan individu yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Sehingga perubahan tersebut membentuk suatu keadaan baru yang bahkan tidak biasa bagi individu tersebut untuk mereka jalani. Selanjutnya yang terakhir yaitu fatalistic suicide. Jadi individu memiliki keinginan bunuh diri karena adanya nilai, norma, ataupun aturan dari masyarakat yang begitu kuat, mengikat, dan berlebihan, sehingga individu tersebut merasa sangat tertekan dan merasa tidak kuat untuk menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam lingkungan masyarakat tersebut.
Pastinya seseorang melakukan bunuh diri dikarenakan beberapa hal. Jadi, apa aja sih penyebab seseorang itu melakukan bunuh diri? Terdapat beberapa penyebab suicide. Yang pertama adalah dikarenakan faktor keluarga. Jika seorang anggota keluarga melakukan bunuh diri, maka akan ada peningkatan risiko bahwa anggota keluarga lain juga akan melakukan bunuh diri 6 kali lipat lebih besar dibandingkan seseorang dari keluarga yang tidak pernah mencoba bunuh diri. Tindakan ini juga dipicu oleh trauma ataupun kejadian masa lalu yang berasal dari keluarga serta sifat agresif ataupun impulsif yang didapatkan dari keluarga, sehingga beresiko untuk melakukan bunuh diri. Jadi, kita sesama anggota keluarga harus saling menjaga agar tidak adanya kejadian-kejadian yang akan menimbulkan trauma masa lalu di kemudian hari. Dikarenakan salah satu faktor terbesar penyebab seseorang mengalami trauma adalah dari anggota keluarga atau dari dalam rumah itu sendiri. Faktor yang kedua adalah neurobiologi. Jadi, salah satu hormon kebahagiaan itu namanya serotonin. Nah, jika serotonin ini rendah, maka manusia akan cenderung mengalami depresi, yang mana hal ini juga berhubungan sangat erat dengan resiko bunuh diri. Nah, kadar serotonin ini akan dikaitkan dengan sikap impulsif manusia, ketidakstabilan, dan juga kecenderungan untuk bereaksi berlebihan pada suatu situasi. Jadi, kita sebisa mungkin berada di lingkungan yang positif dan mencari hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat menaikkan hormon serotonin kita agar kita merasa bahagia dan tidak memikirkan tindakan bunuh diri tersebut. Faktor penyebab selanjutnya yaitu faktor psikologis. Jadi, individu dengan riwayat gangguan mental seperti depresi itu akan meningkatkan risiko bunuh diri. Selain itu juga ada beberapa penyakit mental lain yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk bunuh diri, yaitu seperti skizofrenia, gangguan bipolar 1 dan 2, gangguan penggunaan zat, dan BPD. Namun, tidak hanya dengan orang-orang yang penyakit mental berat, individu dengan penyakit mental ringan juga akan berisiko melakukan bunuh diri, seperti gangguan makan ataupun gangguan kecemasan. Jadi, sudah seharusnya kita lebih sadar akan kesehatan mental, baik itu diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ataupun orang lain sedang menghadapi masalah yang mungkin akan mengganggu kehidupan sehari-hari, maka alangkah lebih baik untuk meminta bantuan tenaga profesional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Faktor selanjutnya yaitu adalah tekanan hidup atau stressful life event. Adanya rasa bersalah pada orang lain akan meningkatkan resiko bunuh diri pada seseorang. Individu yang mencoba bunuh diri karena hal ini ditujukan atau dimaksudkan untuk menebus kesalahan, membebaskan diri dari perasaan yang tidak diterima, hingga ingin bersama dengan orang yang dicintainya yang telah meninggal maupun menghindari dari rasa sakit emosional yang dirasakannya atau rasa tertekan dalam hidupnya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita punya tembok batasan loh terhadap apa yang terjadi. Ketika sesuatu itu udah berada di luar batasan kamu boleh loh untuk menceritakan dengan orang lain atau memberitahukannya kepada orang terdekatmu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, di mana mereka yang harusnya saling membantu. Lalu ada faktor sosial. Ekonomi individu. Ekonomi seseorang itu dapat memicu gangguan psikologis yang akan berakibatkan pada keputusan untuk bunuh diri. Menurut Van dan kawan-kawan 2010, menemukan bahwa isolasi sosial ataupun menyendiri menjadi penyebab terkuat seseorang untuk bunuh diri. Kesejahteraan sosial pastinya tidak mudah didapatkan oleh semua orang. Namun, ketika kita mampu bersyukur, menerima, dan selalu berusaha untuk mencapainya, pasti kita akan diberikan jalan serta kemudahan. Lalu, upaya preventif apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari suicide? Nah, yang pertama, kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian, mereka bisa menumpahkan apa yang sedang dipikirkannya, dan mereka akan merasa sedikit lega ketika mereka menceritakannya kepada kita. Yang kedua, kita bisa membantu menyelesaikan masalah dari teman-teman terdekat kita. Nah, ketika kita membantu menyelesaikan masalah mereka merasa terbantu dan mereka akan merasa bahwa beban pikiran mereka akan sedikit terkurangi. Nah, yang ketiga, mengajak ke tenaga profesional kesehatan mental. Jika memang permasalahan yang dihadapi oleh orang sekitar kita itu sudah tidak bisa kita bantu atau sudah melewati batas kita, maka kita bisa mengajaknya untuk pergi ke tenaga profesional seperti psikolog. Nah, yang terakhir, jangan biarkan mereka merasa kesepian, karena ketika mereka merasa kesepian dan otak mereka sedang banyak memikirkan masalah, maka solusi yang
ada pada diri mereka adalah untuk melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Tetap hidup ya untuk menemukan betapa berharganya dirimu. Karena bunuh diri adalah masalah, bukan solusi. Nah, berikut adalah beberapa sumber bacaan atau referensi yang kami gunakan untuk membuat psikoedukasi ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kelompok 3 berikan terkait dengan psikoedukasi suicide. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kami terdapat kesalahan kata. Kami juga berterima kasih banyak kepada para pendengar yang telah mendengarkan psikoedukasi dari kami, dan kami sangat berharap bahwa para pendengar dapat mengambil manfaat dari video kami ini. Ingat bahwa bunuh diri itu adalah suatu masalah dan bukanlah suatu solusi. Jadi ketika kita memiliki masalah, maka jangan sesekali untuk berpikir bahwa untuk mencoba bunuh diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.